Shalom saudara, kembali kita berjumpa ya. Jadi kita lanjutkan sesi topik kita, Allah yang sejati, dengan topik itu Yesus adalah Allah dan Tuhan kita ya. Saudara, yang kedua, kan kita bercerita di sesi pertama itu ciri-ciri Allah yang sejati itu ya. Harus ada gambar, harus ada nama dan harus ada kemuliaan. Begitu ya. Nah, jadi kalau berbicara gambar, karena memang Allah pada dasarnya tidak bisa dilihat, begitu ya. Allah itu roh, tidak bisa lihat, tapi juga dia menyatakan diri. Maka dia sendiri yang menyatakan diri, gitu ya. Maka bedanya kekristenan dan agama, kalau agama adalah upaya manusia ingin mencari Allah, tetapi kalau kekristenan ada kesaksian di mana manusia bertemu dengan Allah yang menyatakan dirinya, begitu ya. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama dari keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, ya, itulah bangsa yang kudus, artinya bangsa di mana Allah menyatakan dirinya dan namanya dan kemuliaannya dan memberi mereka hukum Taurat Musa. Ya, demikianlah mereka disebut bangsa kepunyaannya Allah atau miliknya Allah. Di luar dari bangsa Israel pada perjanjian lama, tidak ada seorang bangsa manapun di mana Allah menyatakan dirinya, gitu. Ya, maka disebut bangsa itu bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, gitu di perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian baru, Yesus yang mana menciptakan sorga dan bumi ini, ia datang, gitu ya. Seperti yang kita baca di Ibrani pasal 1 ayat 3, mungkin ada beberapa ayat di Efesus, di Kolose, di suratan Korintus, ya, itu sudah menyatakan bahwa Yesus ada gambar dari wujud Allah itu, begitu, saudara, ya. Nah, itu berbicara mengenai gambar. Maka kesimpulannya kemarin topik yang kita bahas sebelumnya itu bahwa perbedaan antara agama dan kekristenan, kalau agama usaha manusia mencari Allah, kekristenan Allah menyatakan dirinya dan satu bangsa atau satu masyarakat atau satu kelompok yang menyaksikan, begitu ya. Itulah berbicara mengenai kekudusan, begitu ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai yang kedua, ciri-ciri Allah yang sejati, harus menyatakan namanya, gitu. Ya, banyak orang kan dengan pikiran dia sendiri ya, yang baik, oh Allah itu baik, Allah itu tulus, Allah itu jujur, Allah itu begini, begitu ya. Dan namanya ini misalnya El Shaddai misalnya ya, atau Yehovah Rafa, begitu ya, yang kayak seperti itu, begitu ya. Kalau di perjanjian lama kan kita ada dengar begitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa Allah itu harus menyatakan selain dirinya juga namanya, saudara. Karena penting bagi Allah nama itu ya. Kalau saya dulu pernah diajar oleh orang tua saya atau keluarga besar saya itu, nama itu penting, gitu ya. Jadi kalau dalam hal kita bisnis, gitu ya, kita itu yang dipentingkan itu nama, gitu. Jangan sampai kita itu membuat cacat atau menipu orang ya, akhirnya yang jelek itu nama kita, gitu. Jadi berhubungan dengan harga diri, gitu ya. kepribadian, sosok ya. Nama itu penting, saudara, ya kan? Maka kita belajar ada peribahasa apa itu, gading yang retak, atau nama begitu ya. Saya sudah lupa ya. Pokoknya intinya nama itu penting, gitu. Malah ada satu bangsa, kalau nggak salah bangsa Jepang itu ya, ada yang namanya apa, harakiri, bunuh diri itu ya, karena dia merasa malu, begitu ya, daripada namanya yang tercoreng dia bunuh diri, gitu ya. Itu harakiri, bunuh diri, gitu. Jadi nama itu begitu penting, gitu ya. Lalu kita juga tahu bahwa di dalam nama itu kepemilikan itu ada, gitu. Jadi kalau saudara misalnya punya rumah,
atau punya mobil, atau punya sepeda motor, ya kan, itu selalu memiliki sertifikat yang memuat nama pemiliknya, gitu, ya kan? Ada tercantum namanya. Ya, jadi satu tanah itu, ya, walaupun mau berapa luas begitu ya, misalnya luasnya 100 hektar begitu, itu dimuat di dalam nama seseorang gitu. Jadi nama itu penting karena nama itu menyatakan dia itu pemilik, dia itu juga penguasa, ya kan, dan dia itu juga yang menjaga namanya gitu. Karena nama itu penting kan gitu. Maka kenapa orang tua saya atau orang tua kita mengajar ya, semuanya pasti mengajar. Kamu harus jadi orang yang baik ya. Jangan sampai bikin menipu. malu orang tua katanya. Atau jangan buat yang enggak atau menipu karena nanti mempermalukan nama orang tua, nama Merusak. keluarga atau namamu sendiri gitu. Ya, maka nama itu penting, Saudara. Nah, sekarang bagaimana Allah tadi yang sudah menyatakan diri menyatakan namanya gitu. Sebenarnya kepada Abraham belum, Saudara. Ya. Jadi awalnya kan Allah berjanji kepada manusia waktu itu, kepada Adam, bahwa akan datang keturunan dari Adam, yaitu dari Hawa, ya, dari Hawa itu yang akan menghancurkan kepala ular gitu ya. Kepala ular itu sebenarnya adalah satu binatang waktu itu yang dipakai oleh iblis gitu ya. Nah, iblis iblis itu dikatakan ular tua atau naga gitu ya. Nah, iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Arti dari iblis itu adalah malaikat pribadi yang memisahkan antara Allah dengan manusia gitu. Ya, itu arti iblis atau diabolos, yang kepribadian. ya? Kepribadian yang memisahkan Allah dengan manusia, maka jatuhlah Adam begitu. Ya, begitu. Nah, itu Saudara. Nah, pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa itu Allah sudah berjanji akan datang sendiri gitu. Akan datang sendiri. Maka dari sekian lama, dari zaman Nuh, terus keturunan Nuh, Allah melihat iman Abraham, lalu Allah melihat, oh, imannya Abraham nih benar-benar mengakui Allah yang Esa. Maka kepada Abraham Allah menyatakan diri, tapi belum menyatakan nama. Hanya saja Allah sudah berjanji nanti dari keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, gitu ya. Itu mungkin Saudara nanti bisa lihat di Kejadian pasal 12 di mana Allah berjanji kepada Abraham itu. Nah, lalu dalam perjalanannya Abraham itu diuji oleh Allah gitu ya, sampai akhirnya Abraham memiliki anak yang namanya Ishak ya, di usianya ke-100. Waktu itu istrinya Sarah di usia ke-90 kalau nggak salah, punya Ishak, dan setelah Ishak itu sudah cukup usianya, dipanggillah oleh Allah untuk dipersembahkan di Gunung Moria gitu ya. Nah, maka Abraham diuji imannya. Nah, waktu itu Abraham mentaati perintah Allah dengan membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria, 3 hari perjalanan jauhnya dari rumahnya gitu ya, ke gunung itu. Dan waktu dia mengangkat pisau untuk ingin mengorbankan anaknya Ishak, disitulah Allah malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri berkata, Abraham, jangan kamu apa-apakan anak itu gitu ya. Jadi disitulah Allah melihat, oh, ternyata Abraham benar-benar memiliki iman yang ingin dicari oleh Allah begitu. Mengakui diakui imannya Abraham ya. Maka perjanjian itu disumpahkan oleh Allah kepada Abraham ya, lalu diikatnya kepada Ishak ya, lalu dibuat menjadi satu peraturan atau hukum kepada bangsa Israel, kepada Yakub dulu. Yakub ya. Ya, coba kita buka di Mazmur kalau nggak salah ya, coba kita buka. Yakubnya. Mazmur 105, coba Bu Sri.
ayat 8 sampai 10. Atau 9 sampai 10 saja. Mazmur 105, pasal 105 ayat 9 sampai 10. Yang diikatnya dengan Abraham dan disumpahkannya kepada Ishak. Ini ya. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ya betul ya saudara ya. Jadi kepada Abraham Allah menyatakan diri, ya. Lalu Allah memberikan sumpahnya kepada anaknya Ishak, lalu menjadi ketetapan bagi Yakub begitu, ya. Nah dalam perjalanannya itu mungkin untuk kita tidak menghemat waktu lah ya. Jadi ceritanya Abraham mempunyai anak Ishak, lalu Ishak mempunyai anak dua, Esau dan Yakub. Ya, terus Yakub itu yang mendapat hak kesulungannya. Lalu Yakub itu memiliki 12 anak, ya kan? Nah, terus salah satu anaknya Yusuf itu pergi ke Mesir, terus sehingga akhirnya Yusuf menjadi raja ya, tangan kanannya raja lah akhirnya ya. Akhirnya dia membawa Yakub, ayahnya dan keluarganya yang kurang lebih 72 orang kalau nggak salah, itu dibawa ke Mesir, gitu. Ya, lalu selama 400 tahun Israel atau keturunan Yakub yang 12 suku ini, 12 orang ini semakin banyak, kurang lebih sekitar 1 juta orang begitu. Jadi artinya keturunan Abraham itu dibuat banyak oleh Allah di Mesir, begitu. Ya. Nah, baru tibalah waktunya bagi Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel ini atau keturunan dari Abraham ini untuk keluar dari Mesir. Nah, maka Musa itu dipanggil oleh Allah gitu ya. Coba kita lihat di Keluaran ya. Pada waktu itu Musa diperintahkan oleh Allah ya supaya membawa keluar bangsa Israel gitu ya. Keluaran berapa? Keluaran pasal 3. Keluaran 3. Ayat 10 sampai 13. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 13. Ya. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku bangsa Israel, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13-nya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka. Jadi ceritanya sampai pada waktu itu Musa diperintahkan oleh Allah supaya bangsa Israel yang sudah menjadi banyak di bawah pemerintahan Mesir itu atau diperbudak oleh Mesir itu untuk dibawa keluar gitu. Nah, pada waktu itu sampai ke zaman Musa sebenarnya Musa belum tahu nama Allah. Karena Yakub sendiri aja waktu bergumul di Sungai Yabok aja menanyakan nama Allah ya, tapi tidak dijawab oleh Allah gitu namanya begitu. Ya, sampai ke keturunannya sampai ke Musa. Maka Musa kan Allah memerintahkan Musa supaya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Musa mengatakan, aku diutus oleh Allah, tapi dalam nama siapa? Karena penting nama itu gitu. Karena seperti tadi sudah dijelaskan di awal, di dalam nama itulah dimuat segala kuasa, wibawa, ya. Terus habis itu janji, ya. Segala yang ada
itu ditaruh di dalam nama. Dan nama itu harus melekat pada orang itu, begitu. Ya, begitu. Jadi tidak bisa orang itu memakai sembarang nama gitu. Ya, bahkan kalau kita kerja saja misalnya ya, kita mungkin membawa surat tugas gitu ya. Kita membawa surat tugas saja tidak bisa memakai nama kita sendiri gitu. Tapi kita on behalf atau atas nama yang mengutus siapa gitu. Nah, jadi nama itu penting. Maka waktu itu Musa disuruh keluarkan bangsa Israel dari masa Mesir. Musa yang memang dia itu memang ada orang Yahudi yang dibesarkan di Mesir, dia tahu sekali gitu, penting sekali nama itu. Kenapa? Karena di Mesir sendiri kan banyak ilah-ilah, gitu. Ya kan banyak ilah-ilah sebenarnya gitu. Maka dia mengatakan dalam nama siapa? Karena Allah itu kalau dia memang keberadaannya nyata, nama itu juga ada menyatu dengan dirinya gitu. Maka Musa bertanya gitu. Jadi sampai zamannya Musa saja Allah belum tahu umatnya atau bangsa Israel atau bahkan Musa sendiri nggak tahu namanya gitu. Ya, karena Allah baru menyatakan dirinya gitu ya kepada Abraham, saudara. Coba kita skip dulu ini, kita buka di Keluaran 6 coba saudara. Ya, Bu Sri, Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Betul ya saudara ya. Jadi dia belum menyatakan diri. Jadi dia belum hanya menyatakan diri tapi belum menyatakan namanya. Gitu saudara. Ya. Jadi kepada Abraham, Ishak, Yakub, Allah hanya menyatakan diri sebagai Maha Kuasa gitu. Tapi namanya sendiri belum dinyatakan begitu. Baru kepada Musa itulah waktu Musa itu bertanya gitu ya. Aku ini diutus oleh Allah dalam nama Allah siapa nih gitu. Ya, Musa bertanya. Maka di sini Tuhan berfirman, coba di ayat 14-nya mungkin Bu Sri. Ya. Anak-anak. Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ya. Tadi ya. Yang tadi ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi di sini baru pertama kali Allah menyatakan dirinya gitu. Memang dalam bahasa Indonesianya ini, aku adalah aku, bina firmannya akulah aku ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca misalnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu Tuhan itu ada tulisannya agak ini ya, berbeda ya. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus misalnya T-nya huruf besar gitu ya. Tapi kalau di Perjanjian Lama Tuhannya huruf besar semua begitu ya. Nah, sebenarnya kita punya Alkitab ini terjemahnya bukan kurang bagus ya, maksudnya kurang persis, kurang pas gitu ya. Mungkin dalam bahasa daerah misalnya seperti kayak dalam bahasa Batak Bu Sri itu ada ditulis Yehova gitu. Yehova. Memang nama Yehova itu tidak ada vokal kayak E, O, A itu nggak ada gitu. Dia tetragamon kalau nggak salah itu 4 konsonan dan itu memang tidak bisa dilafalkan begitu. Karena yang boleh melafalkan itu hanya 1 tahun sekali oleh imam besar di ruang Maha Kudus pada waktu itu gitu. Maka kalau di Perjanjian Lama itu mereka sering mengatakan kepada Allah itu Adonai gitu, Hashim atau Adonai Elohim begitu misalnya. Ya, seperti itulah ya begitu. Karena nama Tuhan
atau Yahweh gitu ya, itu tidak bisa diucapkan sembarangan sebenarnya. Ya, kata-kata pelafalannya sendiri aja kita nggak tahu sebenarnya. Yang tahu hanya imam besar yang bertugas melayani di kemah suci atau di bait Allah setahun sekali di ruang Maha Kudus, gitu. Sebenarnya, ya. Tapi di sini karena kita belajar, ya, aku adalah aku itu sebenarnya Tuhan huruf besar atau Yahweh begitu. Jadi namanya Yahweh gitu. Nah, arti dari nama Yahweh itu adalah yang berada daripada mulanya dan sendirinya dengan sendirian gitu. Artinya jauh sebelum ada ciptaan, baik sorga maupun angkasa ini maupun bumi ini, itulah Allah gitu. Ya, jauh sebelum ada kekekalan. Kalau kekekalan sendiri sebenarnya itu sudah ada waktu sebenarnya. Jadi mulainya penciptaan yang kekal sampai seterusnya. Itu kekekalan, saudara. Tapi Allah itu jauh sebelum ada kekekalan itu sendiri. Gitu loh. Ya, itulah Allah gitu. Maka arti nama Tuhan atau Yahweh ini gitu. Ya, ini adalah nama Allah gitu. Ya, ini adalah nama Allah. Ya, tapi nama Yahweh ini sebenarnya bukan untuk bangsa lain selain bangsa Israel, hanya khusus untuk bangsa Israel atau bangsa Ibrani, gitu. Ya, kita bisa tahunya dari mana? Coba kita baca di, coba Busri baca di pasal yang sama, ayat 18, Keluaran 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, di sini Tuhan kan Allah sudah kami. Tuhan huruf besar ya. Tuhan Allah orang Israel. Ibrani di sini tulisnya. Ya, Oh, tua-tua iya. Israel betul, tapi orang Ibrani. Jadi Iya, Ibrani. orang Israel itu keturunan dari Ibrani, maksudnya Abraham Tuhan, itu Ibrani, ya. karena dia menyeberang ya, keluar dari lingkungannya, maka dia disebut orang Ibrani gitu. Oh, Ibrani. Maka orang Israel itu disebut ketua orang Ibrani, ketua Abraham maksudnya gitu, saudara. Gitu ya. Maka nama Tuhan atau Yahweh itu sebenarnya milik orang Ibrani. Ya, kalau kita sekarang orang Kristen sudah tidak menyebut nama Yahweh lagi sebenarnya. Gitu. Karena itu nama hanya untuk bangsa Israel ya. Bukan untuk bangsa lain ya. Bukan untuk bangsa lain. Kalau untuk bangsa lain itu siapa? Ya, kita ini yang menerima nama Yesus ini kan. Karena di amanat agungnya ditulis, jadikanlah semua bangsa muridku, sesuai dengan firman-Nya. Gitu ya. Tapi di sini kalau kita kembali lagi di sini, Allah baru memperkenalkan namanya ya itu kepada Musa ya dan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa penting nama? Karena nama itu juga berbicara mengenai tata cara manusia bertemu dengan Allah atau keimamatan atau ibadah. Maka di sini dikatakan Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya, di sini ayat ini aja sudah menjelaskan bahwa nama itu penting, sebab tanpa nama orang itu kehilangan arah. Gitu ya, arah kita itu ya itu hanya pada nama gitu ya, tapi nama itu bukan pemberian dari manusia, melainkan Allah sendiri harus menyatakan dirinya dan namanya, saudara. Begitu, karena di dalam nama itu jaminan dari Allah, kuasa dari Allah, wibawa dari Allah, kehendak dari Allah itu dinyatakan, saudara. Begitu ya. Maka dengan nama Yahweh itulah bangsa Ibrani atau bangsa Israel ini keluarkan dari Mesir ya. Mereka keluar dari Mesir setelah tulah 10 tulah itu ya kan, yang tulah terakhir kan,
mereka mempersembahkan darah domba ya, gitu. Lalu habis itu mereka dibawa oleh malaikat Tuhan ini untuk menyeberang Laut Merah sampai di padang gurun ya, untuk beribadah kepada Allah sampai ke tanah Kanaan gitu ya. Sebenarnya ujungnya sampai ke Yerusalem sih sebenarnya begitu. Tanah yang dijanjikan ya. Begitu. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu. Lalu kalau begitu siapa nama Yesus gitu? Ya kan? Coba kita lihat ya nama Yesus. Kita baca dulu Putri Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pada waktu itu ya malaikat Tuhan itu berbicara kepada Yusuf lewat mimpi gitu ya. Nah di situ dikatakan bayi yang dikandung oleh Maria, sekalipun Maria itu belum menjadi istri dari Yusuf, baru bertunangan gitu ya, mereka belum melakukan hubungan suami istri karena baru ditunangkan ya, tapi Maria sudah mengandung gitu ya, jadi mengandung firman yaitu Yesus gitu saudara ya. Maka di situ Yusuf mimpi dan malaikat berkata kalau sudah Maria melahirkan harus namanya Yesus gitu ya. Jadi bukan malaikat yang memberi nama loh. Di sini kalau arti aslinya bayi yang keluar dari rahim Maria itu ya, yang mana ada gambar dari wujud Allah itu ya, akan dipanggil Yesus. Namanya Yesus gitu. Yang memiliki arti yang menyelamatkan umatnya dari dosa, saudara, gitu. Ya, jadi nama Yesus itu sendiri, ya, itu adalah yang menjadi milik Allah daripada mulanya, gitu, saudara. Ya, gitu. Nah, ini yang memiliki arti itu, begitu. Jadi apa bedanya namanya itu yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru? Betul. Kenapa ada dua nama kan? Ada nama Yehova, ada nama Yesus gitu ya. Betul. Orang juga bingung. Jadi kita mau manggilnya yang mana nih ya? Betul, ya, ya. Nah jadi kalau di perjanjian lama itu seperti yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya, kalau kita kerucutkan itu hanya berbicara mengenai penciptaan manusia, ya, lalu pembentukan satu bangsa dan pembentukan satu agama, gitu, ya. Nah, untuk itu Allah bekerja, tapi Allah bekerja melalui siapa? Melalui malaikatnya, gitu. Nah, siapa malaikat? Malaikat itu adalah roh-roh yang melayani Allah. Manusia. Coba kita buka dulu di Ibrani. Ibrani pasal 1. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, ya. Jadi di perjanjian lama itu malaikat kalau dia mau bekerja, dia harus bekerja dalam nama penciptanya, gitu. Ya, yaitu nama Yahweh, ya. Tapi dia hanya menyandang nama Yahweh itu sepertinya itu memang nama Allah, tapi bukan nama pribadinya Allah itu sendiri itu. Tadi di perjanjian lama dikatakan sebutanku. Sebutan yang harus disebut, maksudnya yang diucapkan gitu. Ya, kalau kita juga mengucapkan Yesus nama Allah, tapi karena nama Yesus adalah dalam roh jiwa kita gitu ya. Tapi kenapa ada dua nama Allah gitu? Di perjanjian lama ada nama Yahweh,
di Perjanjian Baru ada nama Yesus gitu, ya kan? Mana yang lebih tinggi gitu, ya kan? Nah, jadi kalau saya tidak berbicara lebih khusus detail mengenai nama, mungkin nanti pada topik yang lain, tapi di sini saya hanya ingin sharingkan bahwa di Perjanjian Lama itu yang bekerja malaikat, gitu. Karena karena Yesus belum ada di sorga, belum. Sorga, kalau kita bicara sorga atau dunia roh-roh malaikat itu dunia ciptaan. Yesus belum ada di sorga. Sedangkan Yesus ada di pangkuan Bapa ya. Bapa. Coba. Ini yang harus kita ngerti coba ya. kita buka dulu di Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di sini jelas Alkitab Perjanjian Baru juga sudah mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Jadi siapa yang dilihat oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Itu malaikat, saudara, begitu. Dan karena malaikat itu bekerja, dia harus bekerja dalam nama penciptanya, yaitu nama Yahweh. Maka arti nama Yahweh tadi di Keluaran 3 itu, ya, akulah aku. Artinya akulah yang berada daripada mulanya dan sendirinya, gitu. Ya, itu nama Allah juga, tapi bukan nama pribadi. Supaya saudara mengerti, supaya saudara lebih paham, maksud saya gini. Coba kita buka di Kejadian. Pasal, coba kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 2. Kejadian pasal 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan gitu. Namanya manusia. Jadi nama saya dan nama istri saya gitu atau perempuan di sebelah saya ini namanya manusia. Saya juga namanya manusia gitu. Ya, gitu ya. Nah, sama seperti waktu Allah memperkenalkan dirinya dan namanya kepada Musa, ya, Yehova itu artinya Allah yang berada dengan sendirinya. Gitu. Itu nama Yehova itu artinya itu, gitu. Tapi nama pribadinya tidak disandang atau dititipkan kepada malaikat, saudara. Ya, sama seperti ini, namanya manusia, saya juga namanya manusia. Tapi nama pribadi saya Astan. Nama pribadi manusia ini Sri gitu. Ya, begitu. Dan nama kita, biasanya kan kita ada marga ya, kalau suku Batak ada marganya, ya kan. Terus kalau orang suku Tionghoa juga ada marga, ya kan. Nah, biasa nama marga itu tidak pernah diberikan kepada pegawai. Betul. Tapi kepada anaknya, gitu. Keturunannya. Ya, maka dari sini kita tahu, oh nama Allah di Perjanjian Lama itu juga nama Allah. Hanya saja nama itu dititipkan melalui malaikat, ya, supaya bisa bekerja pekerjaannya Allah yang memerintahkan dia, gitu. Ya, nah itulah Allah yang dilihat oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, itu adalah malaikat yang datang dalam nama Allah itu. Ya, sebagai contoh coba Bu Sri buka, misalnya di Kejadian pasal 22 kalau nggak salah, coba kita buka. 22 ayat 15 misalnya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ya, Katanya. udah cukup ayat 15 saja. Ya. Malaikat Tuhan. Malaikat
Tuhan gitu. Ya, Tuhan itu Yahweh, malaikat Yahweh gitu. Ya, jadi artinya malaikat di perjanjian lama itu malaikat yang bekerja karena waktu itu Tuhan Yesus masih ada di pangkuan Bapa gitu. Ya, maka malaikat bekerja untuk pekerjaan Allah penciptanya dalam nama Allah pencipta itu malaikat Yahweh, malaikat Tuhan. Inilah yang dipertentangkan sehingga akhirnya menjadi kematian martir Stefanus, saudara. Ya, coba buka di kisah para Rasul 7. Ayat 53. Ya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya. Satu Yang lagi, disampaikan saudara ya. malaikat-malaikat. Coba buka di Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi di perjanjian lama itu mendapat pewahyuan atau pernyataan dari malaikat Allah. Tapi perjanjian baru melalui anaknya langsung. Coba ayat 2 Pusri coba baca. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah ini dia ya, makanya dipisahin ya. Nah jadi saudara tahu di perjanjian lama juga ada nama Allah, itu nama Yahweh. Tapi itu hanya khusus untuk bangsa Ibrani atau bangsa Israel, ya. Dan yang menyampaikan atau yang menyatakan dirinya pada waktu itu adalah malaikat Tuhan. Ya, itulah yang membedakan malaikat kudus itu artinya malaikat Tuhan, malaikat Yahweh atau Yahweh itu sendiri gitu. Atau kalau kita mengatakan orang Farisi pada waktu Tuhan Yesus, pada zamannya Tuhan Yesus, dia mengatakan Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Ishak, Yakub, itu sebenarnya Allah yang dilihat oleh Abraham itu adalah malaikat yang datang dalam nama Yahweh gitu. Ya, gitu, atau YHWH gitu. Ya, begitu. Itu nama Allah tapi disandang oleh malaikat gitu. Sedangkan nama Yesus itu adalah yang bersama dengan Allah yang daripada mulanya, nama pribadinya, yaitu Yesus, saudara. Begitu. Maka tadi nama anak siapa akan dipanggil Yesus ya, Matius 1:21 ya. Lalu nama Allah Bapa siapa gitu. Coba ya, Allah Bapa itu artinya Allah yang maha tinggi, paling tinggi gitu ya. Kalau Yesus kan datang dia merendahkan dirinya. Ya, walaupun dia anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa, tapi dia datang merendahkan dirinya dan dia memiliki nama Yesus juga ya. Lalu nama Bapa siapa? Coba Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12. Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah ya, ini dia. Ayat 12. Nah, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi di sini juga dikatakan di Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12 ya, itu dikatakan bahwa nama Bapa adalah Yesus ya, karena di sini Tuhan Yesus mengatakan namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa siapa? Yesus.
bukan Yahweh, saudara. Ya, ada yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu lebih besar daripada nama Yesus karena lebih dahulu menyatakan diri begitu. Ya, nama Yahweh itu memang nama Allah, tapi disandang oleh malaikat ya yang bekerja di perjanjian lama sebenarnya untuk mempersiapkan kedatangan Allah yang sejati yaitu Yesus gitu ya. Maka nama Yahweh itu, sedangkan nama Yesus itu ada nama yang berada dengan Allah daripada mulanya, jauh sebelum penciptaan sorga dan bumi ini. Nama itu sudah bersama dengan Allah gitu, yaitu nama Yesus ya. Nah, kita tahunya dari mana? Ya 17 ayat 11 sampai 12 sudah mengatakan demikian. Sebenarnya ada ayat-ayat lain yang menyatakan itu juga banyak gitu. Tapi cukup ini aja, nama Bapa yaitu Yesus. Tadi nama anak di Matius 1:21 Yesus. Sekarang nama Roh Kudus coba siapa? Kan banyak orang mengatakan Roh Kudus Parakletos ya, apa semua ya. Bukan, saudara ya. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini. Ya, jadi Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus. Jadi Yesus. Baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus memiliki nama yang sama yaitu Yesus gitu. Ya, Tritunggal, saudara. Jadi Bapa yang Maha Besar yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh yang kelihatan yaitu Yesus karena Yesus adalah gambar dari wujud Allah. Ya, dan antara Bapa yang Maha Besar dengan Yesus yang kelihatan itu yang kecil, yang sama seperti kita gitu ya, manusia ya, walaupun dia datang 2000 tahun yang lalu, tapi sebenarnya manusia itu dibuat dari gambar dari wujud Allah itu yaitu Yesus. Jadi kita itu ada gambar dari gambar wujud Allah itu. Dengan kata kita itu fotokopinya. Yesus itulah manusia sejatinya gitu, saudara. Ya, begitu. Maka Bapa yang Maha Besar itu dipresentasikan oleh yang kelihatan yaitu Yesus dan diantarai oleh Roh Kudus, saudara. Ya, maka nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus yaitu nama Yesus. Maka kita orang Kristen kan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Matius 28 itu amanat agung ya. Lalu kalau kita baca di Kisah Rasul, para murid semuanya membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu nama Yesus, saudara. Misalnya di Kisah Rasul 3, di Kisah Rasul 7, di Kisah Rasul 10 kalau saya nggak salah, di Kisah Rasul 19 ya, itu mereka semua dibaptis dalam nama Yesus, saudara. Gitu ya. Jadi sekarang nama Allah mana yang lebih tinggi? Sebenarnya kalau kita baca, nanti kita akan bahas itu di sesi terakhir, tapi sedikit misalnya kita baca di Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada di tanganku gitu. Jadi artinya malaikat yang menyandang nama Yahweh pun harus tunduk pada Yesus yang memiliki nama Yesus itu. Karena Yesus sudah menggenapi seluruh kehendak Allah dengan kematiannya di kayu salib mencurahkan darah dan dibangkitkan oleh Allah. Dan waktu dia bangkit, ya, dia sudah menyatakan kehendak Allah dan dia menyatakan kemuliaan Allah, dan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum mereka menjadi murid, mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus, saudara. Ya, maka nama Yehova itu sebenarnya sudah lengser, sudah nggak ada lagi. Sudah tidak dipakai. Sudah tidak dipakai. Karena anak Allah sudah datang. Karena anak Allah sudah datang, gitu. Maka tidak ada nama selain nama Yesus, gitu. Ya, coba kita buka di Ibrani. Di Ibrani pasal 1. Ayat 1 sampai 4 saja ya. Ibrani pasal 1. 1 ayat 1 sampai 4 pelan-pelan aja, Buci. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya. Jadi jauh lebih tinggi daripada nama malaikat ya, nama Yehova. Coba mungkin di Filipi, Bu Sri. Kita baca sekalian. Di Filipi. Pasal 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, amin saudara. Amin. Ya, jadi di era sekarang nama Yehova itu sudah tidak dipakai lagi, ya, karena sudah selesai tugasnya begitu. Dan sekarang karena Yesus sudah mengenapi kehendak Bapa, maka nama Yesus itulah yang ditinggikan bagi kita gitu. Dan dikatakan semua ciptaan tunduk pada nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus kan 2000 tahun yang lalu datang untuk membinasakan perbuatan iblis, ya. Yesus harus mati di kayu salib karena pada waktu itu iblis melalui pemerintahan Pontius Pilatus dengan memakai hukum Taurat, mereka pikir iblis berpikir bisa membunuh Yesus gitu, ya. Tapi memang Yesus datang untuk mengalami kematian, bukan sekedar menyelamatkan manusia, tapi bukan juga sekedar Dia itu membinasakan ciptaan yang menajiskan nama Allah gitu ya, yaitu iblis kan, dia kan melawan Allah kan di sorga pada waktu itu, maka dia dihakimi, maka dengan dia datang mengalami kematian, dua hal itu tercapai, tapi yang paling utama adalah dia ingin menerima sorga, ya, tapi tidak mau dengan setara dari Bapa, maka dia merendahkan dirinya, mengambil jalan yang paling rendah yaitu sebagai manusia. Untuk itulah manusia diciptakan. Nah, untuk penciptaan manusia itu maka malaikat mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai anak manusia gitu ya. Maka di perjanjian lama itu ada kejadian penciptaan manusia, satu bangsa dan agama gitu ya. Nah, nama saudara itu. Jadi sekarang nama Yesus. Nah, saya tadi di awal saya berbicara karena nama itu memuat gitu segala kuasa, kemuliaan, wibawa, dan karena nama itu juga seseorang itu memiliki arah atau kiblat untuk dia bisa berhubungan dengan Allah. Dan nama Yesus itu ada arah kita, saudara, gitu. Dengan nama itu ya kita bisa beribadah, gitu. Dengan nama itu kita diizinkan boleh bertobat. Dengan nama itu juga kita diizinkan masuk ke dalam Yesus lewat baptisan. Ya, dengan nama itu juga kita menjadi anak-anak Allah. Dengan nama itu juga kita bisa bertemu melayani Allah, ya kan, beribadah di dalam nama Yesus.
Dan dengan nama Yesus itu juga kita bisa menyatakan kuasa atau wibawa sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 sudah mencatat itu, maka tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan melakukan pekerjaan yang sama seperti Allah lakukan, yaitu Yesus pada orang Kristen. Gitu. Hanya saja kita harus mengenal Allah dengan benar. Ya, begitu banyak gitu hamba Tuhan yang memanggil Allah atau lebih membesarkan nama Yehova daripada nama Yesus gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mengucapkan kata Allah sendiri saja, Allah itu kalau mau ditarik ke arti aslinya, Allah itu artinya dari kata bahasa Arab El atau Elu gitu, roh. Nah, roh itu banyak, saudara. Ya, Allah itu sendiri roh, malaikat itu sendiri roh, manusia itu sendiri roh, bahkan setan-setan atau mantan manusia yang tidak terima darah Yesus, roh kotor, itu juga roh juga, saudara. Keberadaannya. Jadi kalau kita ngomong Allah, menyanyi Allah siapa gitu, ya kan? Allah yang mana yang dimaksud, terus kalau ya? kita menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub gitu, atau nama Yehova, itu pun tidak tepat, saudara. Karena saudara sudah membaca di awal di sesi ini bahwa nama Yehova itu memang nama Allah, tapi hanya dititip kepada malaikat. Sedangkan malaikat itu siapa? Hanya hamba, saudara. Begitu. Maka kalau orang Kristen memanggil nama Yehova, itu sudah tidak tepat. Gitu. Itu sudah merendahkan nama Allah, yaitu Yesus, saudara. Begitu, ya. Padahal kita diminta jangan menyebut nama Allah sembarangan, gitu, ya kan? Nama Yesus yang harus kita tinggikan. Jadi arti kata sembarangan itu artinya tidak mengerti. Tidak mengerti aja sembarangan, gitu, ya, begitu. Jadi kita harus tahu, ya, nama Allah di Perjanjian Lama, yaitu nama Yehova, itu disandang oleh malaikat untuk melakukan pekerjaan Allah. Untuk mempersiapkan kedatangan Allah yang sejati, yaitu gambar dari wujud Allah, yaitu Yesus, saudara. Ya, dan nama Yesus itu diperkenalkan pertama kali, ya, waktu itu kepada Yusuf, dia akan dipanggil Yesus, yang artinya menyelamatkan umatnya dari dosa, gitu. Tapi manusia baru bisa melihat Yesus itu ada anak Allah waktu pertama kali Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan keluar dari air. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gitu. Maka selama 3 tahun itu Tuhan Yesus menyatakan Bapa, menyatakan Allah yang sejati, yaitu namanya gitu. Dan karena dia menggenapi kehendak Bapa, maka dengan kematiannya Kaisar mencurahkan darah dan dia dibangkitkan, maka nama Yesus itu menjadi milik pusaka yang memang menjadi milik dia gitu, ya, di sorga. Ya, coba kita baca di ayat berikut mungkin Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ya. Ya. Yohanes 17. Ya. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oke, ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu Allah, saudara. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya itu firman. Firman itu bisa Allah dan firman itu Allah. Gitu. Ya, dan Bapa, ya, Bapa itu mengasihi yang bersama dengan dirinya, itu firman. Dan Bapa mengasihi itu membuat sorga untuk anaknya. Tapi anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sangat rendah hati, saudara. Dia tidak mau menerima sorga setara. Maka dia mengambil tempat yang paling rendah. Untuk itulah manusia diciptakan. Menurut gambar dari rupa Allah itu. Dari wujud Allah itu. Yaitu Tuhan Yesus. Maka kita diciptakan, saudara. Ya. Nah, untuk itulah kita dipersiapkan, manusia dipersiapkan sebagai jalan kedatangan Yesus, saudara. Begitu. Ya. Jadi kita tahu ya, nama Allah, ada nama Yehova, nama Yesus. Gitu. Ya. Nama Allah hanya 2. Dan nama itu diperkenalkan kepada dunia. Kalau di Perjanjian Lama,
itu nama Yehova yang memiliki arti yang berada dengan sendirinya dan daripada mulanya. Tapi itu hanya kepada bangsa Ibrani, bangsa Israel. Ya, tujuannya apa? Supaya mempersiapkan kedatangan Yesus yang keluar dari bangsa Yahudi itu. Yohanes pasal 4 sudah mengatakan demikian. Ya, nah setelah Yesus dinyatakan dan menggenapi pekerjaannya, maka tidak ada nama lain, saudara. Ya, hanya nama Yesus, saudara, yang ditinggikan, begitu. Ya, penting di sini saya memang sepertinya kita bicara nama Allah ya, tapi penting di sini ya yang saya mau sampaikan bahwa Allah menyatakan dirinya dan menyatakan namanya sendiri, saudara, nama Yesus. Ya, bukan manusia yang memberi nama, saudara. Tapi nama itu ada yang berada bersama dengan Allah jauh sebelum penciptaan, jauh sebelum kekekalan. Nama Yesus itu, gitu, saudara. Ya, kenapa? Karena nama Yesus itu adalah jaminan bahwa Dia adalah Allah. Dengan kata lain, kenapa Allah menyatakan namanya? Supaya Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dengan kata lain begini, saudara, maksud saya. Kalau Allah sudah berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau Dia sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapi. Ya, maka bagian kita hanya mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Karena begitu Allah berfirman, Allah pasti menggenapi firman itu. Ya, karena Allah bersumpah gitu, ya, atas dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Karena di atas Dia tidak ada yang lebih tinggi, saudara. Ya, maka apabila Dia berfirman, Dia pasti menggenapinya, saudara. Ya, karena itulah pentingnya bagi Allah nama. Maka nama itu dinyatakan kepada manusia. Coba kita buka mungkin beberapa ayat lagi ya. Coba kita buka di Yehezkiel pasal 36 ayat 23. Yehezkiel pasal 36. Oh, 36. 36. Okay. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ya, jadi di sini kenapa penting bagi Allah? Karena nama Allah itu menunjukkan eksistensi Dia, gitu, sebagai Allah, dan Allah juga menyatakan kekudusannya. Artinya berbeda dengan ilah-ilah. Ya, ilah-ilah itu siapa sih sebenarnya? Itu malaikat yang merosot yang bersama dengan iblis, ya. Iblis dan antek-anteknya itu kan dibuang dari sorga, begitu ya. Itu mereka itu adalah yang sebenarnya yang istilahnya yang tidak bisa dipegang gitu, janjinya, ya. Maka di Alkitab dikatakan iblis itu adalah bapak dari segala dusta, gitu kan ya, ya kan? Artinya dia itu tidak pernah memberikan janji gitu, malah dia menipu gitu. Tetapi kalau Allah, Dia apabila sudah berjanji, Dia akan menggenapi gitu. Untuk itulah Dia menyatakan namanya. Saya ulangi, saudara. Allah yang sejati apabila Dia sudah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Itulah eksistensi Allah yang sejati, dan itu dinyatakan melalui namanya gitu, saudara. Maka bagi Allah nama itu penting gitu, ya. Kalau Allah sudah mengatakan A, pasti A. Kalau Allah mengatakan B, pasti B, saudara. Mutlak, saudara, gitu. Maka untuk menyatakan itu Allah berjanji dengan taruhannya namanya gitu, saudara. Sama seperti di awal, ya, kita itu diajarkan kalau mau bisnis atau mau berhubungan dengan orang, maksudnya beretika apa, jaga nama kita gitu. Nama baik ya. Kalau kita hidup kita sembarangan, sebenarnya kita kan merusak nama kita sendiri. Merusak harga diri ya. Kita menipu orang juga kita merusak nama sendiri kan, gitu. Si Anu atau si A ini omongnya dia gede gitu. Dia mah istilahnya
istilahnya gayanya aja gitu, atau dia mah cuma janjinya aja gitu. Yang rusak, yang jelek apa? Namanya, saudara. Gitu. Maka bagi Allah penting menyatakan namanya. Kenapa? Karena Allah pasti akan menggenapi gitu. Maka dari penjelasan ini saudara bisa mengerti ayat yang barusan tadi dibaca oleh istri saya ya. Saya ulangi, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, yang kamu najiskan di tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, maka manakala aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan bangsa-bangsa. Gitu. Artinya apabila Allah sudah mengatakan kepada Adam, nanti akan datang keturunan perempuan ya yang keluar dari Hawa itu ya untuk menemukan kepala iblis, terjadi nggak saudara? Saudara dan saya menjadi saksi gitu. Ya, bukan hanya orang Kristen sebenarnya. Semua orang dunia itu menjadi saksi sejarah kedatangan Allah 2000 tahun yang lalu, saudara. Karena nama Yesus ada tercatat gitu. Ya, begitu di dalam sensus pertama yang diadakan oleh kerajaan Romawi pada waktu itu, nama Yesus ada, saudara. Begitu. Ya, dan dia masuk dalam sejarah manusia, begitu. Ya, Allah sudah mengatakan nanti akan lahir. Lalu Allah juga berjanji kepada Abraham, nanti aku akan datang, aku akan pakai keturunan kamu jadi bangsa yang besar. Jadi bangsa yang besar nggak, saudara? Israel itu memang keturunan dari Abraham, gitu. Dan Allah berjanji dengan apa? Namanya, saudara. Ya, maka waktu Musa itu pergi kepada raja Mesir untuk mengeluarkan, itu pun dalam nama Allah, saudara. Tapi di perjanjian lama nama Allah itu hanya untuk mempersiapkan kedatangan Allah sejati yang membawa nama yang sejati, yaitu nama Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan ya sebelum kematiannya bahwa ia mengatakan aku akan mati gitu, diserahkan oleh imam-imam, akan dibunuh gitu. Ya, aku akan mati mencurahkan darah gitu. Ya, tapi hari ketiga aku akan bangkit, dan itu digenapi, saudara. Jaminannya apa, saudara? Namanya, nama Allah, saudara. Begitu. Ya, maka sekarang nama Yesus yang harus kita tinggikan, saudara. Ya, jadi poin saya yang saya berbicara di sesi ini mengenai nama, saya memang ini kita menyinggung nama Yehova dan nama Yesus, walaupun tidak detail, tapi paling tidak alurnya saudara tahu. Tapi poinnya saya ingin mengatakan bahwa Allah itu memiliki nama dan bukan diberi nama oleh ciptaan, melainkan Allah itu menyatakan namanya kepada ciptaan. Kalau di perjanjian lama kepada Musa, ya, yaitu nama Yehova, dan setelah pekerjaan bangsa Israel selesai, yaitu dengan kelahiran Yesus melalui bangsa ini, ya, maka kenapa bangsa ini dikuduskan? Maka waktu Yesus sudah datang menyatakan nama Allah, janji Allah yaitu yang menyelamatkan umat dari dosa, ya, itu yang digenapi. Maka poinnya dari sesi ini saya coba berbicara bahwa nama itu ada nama yang bersama dengan Allah, dan nama itu penting bagi Allah karena Allah apabila sudah berfirman, dia pasti menggenapinya. Gitu. Ya, karena Allah mengatakan namaku besar. Artinya bagi dia nama itu penting, saudara. Begitu, ya. Maka coba kita buka yang terakhir di Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi kita itu sebenarnya semua manusia, saudara, ya, bukan hanya orang Kristen, semua manusia akan mengalami yang namanya kematian tubuh, gitu, ya. Cepat atau lambat, ya, kita akan berlalu, begitu, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa kita itu keberadaannya yang kekal. Karena roh, ya. Maka kita tidak boleh sembarang menitipkan kehidupan kita yang kekal itu, ya, kepada hal-hal yang sembarangan gitu loh. Iya, yang tidak jelas, ya. Ya kan? Makanya ada pengikut-pengikut yang mengatakan, oh aku mengenal Allah. Sebenarnya kalau kita mau berbicara kriteria Allah, cuma ada 3 hal, ya kan? Nanti sebentar kita akan bahas juga bahwa harus ada gambar, harus ada nama. Kenapa harus gambar? Karena Allah nggak kelihatan. Allah maha besar, Allah roh, tapi dia eksis. Maka
bagaimana kita bisa mendengar Allah? Harus Allah sendiri menyatakan gitu. Maka itulah menjadi kesaksian bagi baik orang Yahudi maupun orang Kristen gitu ya. Nah terus habis itu nama penting karena Allah berfirman dan menggenapinya begitu ya. Nah itu yang ketiga, kemuliaan saudara, yang nanti sebentar kita akan bahas juga ya. Nah jadi saudara sekarang udah tahu ya. Jadi saudara jangan sembarang ikut-ikutan nama Allah, nama Allah gitu, atau Yehova ya. Memang ada beberapa Alkitab bahasa Indonesia yang sepertinya dirubah gitu. Ingin nama Yahweh yang ditinggikan, tapi kita orang Kristen tidak boleh tertipu bahwa nama Yesus itulah adalah nama Allah yang dinyatakan oleh Allah sendiri, yang kita miliki gitu ya, karena Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Maka dalam roh jiwa orang percaya sewajarnya ya ada nama Yesus gitu. Ya, maka di dalam roh jiwa saya, roh jiwa istri saya, anak-anak saya, itu semua ada nama Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus datang dalam nama Yesus gitu. Ya, ciri-ciri kedatangan Roh Kudus dan kenapa Roh Kudus bisa berdiam dalam diri kita, saudara coba baca disimak di playlist kita yang iman dasar itu gitu. Ya. Jadi ciri-ciri Allah yang sejati yang kedua adalah nama. Karena nama bagi Allah penting, karena nama itu begitu kudus, begitu tinggi, indah, mulia, agung, sehingga Allah sendiri mengatakan namaku besar. Gitu. Maka apabila dia berjanji, dia akan menggenapi gitu. Ya, maka kita tidak boleh sembarangan mengucap nama Allah, apalagi kalau kita tidak mengerti gitu. Apalagi saudara misalnya bergereja memuji nama Allah, misalnya memuji Yesus tapi tidak tahu arti Yesus, nama Allah, terus habis dicampur lagi dengan nama Yehova, nama Allah, itu nanti menjadi masalah saudara. Ya, saudara tahu arti munafik? Munafik itu artinya sesuatu yang berbeda gitu. Ya, munafik itu sesuatu yang berbeda, tidak sama. Jadi kalau pikiran kita atau hati kita dan mulut kita itu tidak sama, itu berarti bermunafik di hadapan Allah. Tapi kalau hati kita dan pikiran kita dan ucapan kita itu sama, ya itu berarti yang benar di hadapan Allah, saudara. Ya, karena Allah itu roh, Allah itu tahu isi hati kita. Maka saya mengharapkan supaya saudara benar-benar merindukan nama Allah, yaitu nama Yesus. Dan kalau sudah menerima nama Yesus, hendaklah saudara menghormati nama Yesus. Maka doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, jadi kuduskanlah nama Yesus di dalam hati, di dalam hati saudara. Dipisahkan itu artinya bedakan dengan nama yang lain atau bedakan dengan hal yang lain. Nama itu harus yang paling tinggi dalam kehidupan saudara, begitu. Ya, nanti kita akan bahas itu pada sesi berikutnya. Oke, saudara, kita selesaikan sesi yang ini ya mengenai nama ya. Kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih buat pertemuan yang indah ini. Kami boleh sharing mengenai firman-Mu yang kudus, terutama mengenai nama Allah. Terima kasih buat nama Yesus yang kami terima. Terima kasih buat nama Yesus yang memelihara kami. Terima kasih karena nama Yesus itulah kami menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan sorga. Dan kami telah masuk ke dalam Yesus Bapa. Terima kasih. Bapak, biarlah mereka semua yang mendengar acara kami di channel Suara Menghidupkan ini, biarlah mereka benar-benar mengerti dan mengenal nama Allah, menerima nama Allah itu nama Yesus, dan menguduskan nama Yesus juga Bapa, karena itulah kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian.
sekali lagi. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali